Bayangkan ini, di pasar tradisional Kota Malang dulu Pak Budi 67 tahun selalu jadi yang pertama buka lapak jam 5 pagi. Sekarang sudah 2 bulan tak kelihatan, capek, jantung sering deg-degan, dan belakangan sulit tidur katanya. Tapi yang bikin saya terkejut, Pak Budi juga mengaku mulai sering merasa bersalah karena masih masturbasi. Raka, itu bukan cuma soal rasa bersalah. Itu tanda bahaya yang sering tak disadari. Banyak pria usia emas justru diam-diam bingung dan takut. Tapi saya bilang, tubuh kita bicara. Dan kita wajib dengar. Tepat sekali. Hari ini saya bersama narasumber luar biasa. Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan juga penasihat Pusat Perawatan Lansia Jakarta, Bali. Terima kasih Raka. Saya sangat senang bisa ada di sini membahas topik yang sering dianggap tabu, padahal sangat penting. Betul, karena hari ini kita bongkar semua mitos dan fakta soal masturbasi di usia 60-an ke atas. Sehat atau justru bahaya? Jawabannya tak terduga. Sebelum lanjut, kamu lagi nonton dari mana nih? Padang, Makassar, Solo? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat, semua komentar bakal aku baca. Dan aku usahakan balas satu persatu. Kita mulai dari kabar baik dulu ya dok. Banyak yang mungkin nggak nyangka, ternyata masturbasi bisa punya manfaat besar buat pria usia emas. Betul Raka. Ini bukan sekadar pelampiasan. Ini bisa jadi bentuk olahraga ringan yang sangat berguna. Misalnya saat penis ereksi, aliran darah mengalir ke jaringan corpora cavernosa. Ini menjaga elastisitas jaringan penting, agar pria tetap bisa ereksi dengan baik. Jadi jangan anggap sepele ya. Saya baru tahu juga bahwa ini bisa bantu kesehatan prostat. Tepat. Ada riset dari Harvard menunjukkan pria yang ejakulasi lebih sering punya risiko kanker prostat lebih rendah. Karena ejakulasi membantu membersihkan racun dari saluran prostat. Wah, seperti detoks prostat ya dok? Bisa dibilang begitu. Tapi manfaatnya tak berhenti di situ. Saat orgasme, otot dasar panggul, termasuk otot pubococcygeus, ikut berkontraksi. Ini memperkuat otot penting untuk ereksi dan mencegah ngompol. Ngompol, wah ini sering dianggap hal biasa di usia tua. Tapi ternyata bisa dicegah lewat aktivitas yang tidak kita duga. Benar Raka. Dan jangan lupa, orgasme juga turunkan hormon stres kortisol. Ini membantu tekanan darah stabil dan tidur lebih nyenyak. Saya pernah dengar juga setelah orgasme tubuh melepas hormon bahagia seperti dopamin dan oksitosin. Betul ya dok? Betul. Hormon ini membantu suasana hati dan mengurangi risiko depresi. Banyak pria usia lanjut merasa kesepian. Aktivitas ini, bila dilakukan sadar dan sehat, bisa membantu menjaga emosi tetap stabil. Dan ini juga bisa bantu kenali tubuh sendiri ya. Banyak pria sadar ada benjolan atau perubahan di tubuh justru saat sedang masturbasi. Ya, ini bisa jadi cara deteksi dini kanker testis atau gangguan kulit. Luar biasa. Jadi sebenarnya aktivitas ini yang selama ini dianggap tabu justru bisa jadi alat pendukung kesehatan. Dengan syarat dilakukan dengan sadar, tidak berlebihan, dan bukan jadi pelarian dari masalah hidup. Nah, itu dia. Kita akan bahas semua itu. Tapi sebelumnya saya ingin tanya ke penonton. Menurut kamu dari semua manfaat tadi, mana yang paling bikin kamu terkejut? Tulis di komentar ya. Kita lanjut setelah ini dengan 10 risiko dan bahaya yang tidak boleh kamu abaikan. Kalau tadi kita bicara manfaatnya yang luar biasa, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur agak menggelitik tapi sangat penting. Dan ini sering diabaikan Raka. Banyak pria usia 60-an berpikir, kalau sehat ya teruskan saja. Padahal ada risiko tersembunyi yang bisa mengganggu kesehatan fisik maupun emosional. Baik dok, kita mulai dari yang pertama ini yang paling sering saya dengar. Bisa bikin terisolasi dari hubungan nyata. Ya, masturbasi jadi masalah kalau sampai membuat seseorang menarik diri dari pasangan atau lingkungan sosial. Saya pernah menangani Pak Harun 65 tahun dari Jogja. Ia jadi jarang ngobrol dengan istri, bahkan tak lagi ke masjid karena merasa cukup terpuaskan sendiri. Duh, dari kebiasaan pribadi jadi memutus tali sosial ya. Betul. Ini bukan hanya soal seks,
tapi soal intimasi koneksi dan kasih sayang manusia. Risiko kedua yang sering ditanyakan cedera. Kok bisa? Kalau dilakukan terlalu keras, tanpa pelumas kulit penis, bisa mengalami luka mikro, lecet, atau bahkan sobek kecil. Ini pintu masuk infeksi. Solusinya, Dok? Gunakan pelumas berbahan dasar air. Dan jangan terburu-buru. Ingat usia kita butuh kelembutan. Hahaha, lembut tapi mantap ya, Dok. Nah, ini juga menarik desensitisasi. Apa maksudnya? Kalau selalu dirangsang dengan cara yang sama, misalnya tangan sendiri tekanan tertentu, maka otak akan terbiasa hanya pada pola itu. Akibatnya, saat bersama pasangan, susah merespons. Jadi kebal rangsangan ya? Wah, bisa kacau hubungan rumah tangga. Tepat. Jadi variasi itu penting. Ubah ritme teknik bahkan suasana. Poin keempat. Dok, soal menyamarkan disfungsi ereksi. Bisa dijelaskan? Banyak pria masih bisa ereksi saat sendiri, tapi tidak bisa saat bersama pasangan. Ini bukan normal, ini tanda bahaya. Bisa jadi gejala diabetes, penyakit jantung, atau gangguan hormon. Jangan ditutupi ya, harus konsultasi. Betul, jangan menunda. Yang kelima ini baru saya dengar saraf tertekan karena posisi salah. Benar, duduk lama di kursi keras atau membungkuk saat masturbasi bisa menekan saraf pudendal. Gejalanya mati rasa nyeri di daerah panggul atau alat kelamin. Jadi disarankan posisi Berbaring dengan bantal penyangga. Posisi nyaman itu penting. Kita lanjut ke yang emosional, Dok. Banyak yang jadikan ini pelarian dari stres. Itu jebakan. Kalau satu-satunya cara mengatasi bosan marah atau kecewa adalah masturbasi, itu bukan penyembuhan, tapi pelarian. Lalu bagaimana alternatifnya? Olahraga, ringan ngobrol dengan teman jalan sore di kampung. Atau bahkan makan tempe goreng hangat sambil bercanda dengan cucu. Hehehe, tempe bisa menyelamatkan mental ya, Dok? Lebih dari itu. Tempe punya triptofan pendorong serotonin alami. Banyak yang tak tahu. Poin ketujuh, rasa bersalah. Ini banyak dipendam pria. Banyak yang dididik bahwa ini tabu atau dosa. Akibatnya muncul rasa bersalah kronis. Ini bikin tekanan darah naik, sulit tidur, bahkan gangguan kecemasan. Apa solusi untuk yang merasa begitu? Bicara dengan konselor yang berpikiran terbuka. Lihat kebiasaan ini secara netral dan ilmiah. Risiko berikutnya cukup mengejutkan, kongesti panggul. Kalau terlalu sering misalnya berkali-kali sehari, bisa timbul rasa berat nyeri di testis atau panggul. Itu sinyal tubuh butuh jeda. Maka, dengarkan tubuh. Tepat. Tubuh kita lebih jujur dari pikiran. Poin 9, kualitas sperma. Kalau sedang program punya anak, hindari masturbasi tiap hari. Itu bisa turunkan konsentrasi sperma sementara. Tapi ini tidak pengaruhi kesuburan jangka panjang kan? Tidak. Tapi untuk hasil optimal beri jeda 25 hari. Dan terakhir, ini paling sering saya dengar dari pasien muda juga, kecanduan pornografi. Ini berbahaya. Pornografi ekstrem menciptakan ekspektasi seks yang tidak realistis. Akhirnya kehidupan nyata terasa kurang menarik. Jadi solusinya? Gunakan imajinasi sendiri. Atau kenangan nyata yang menyenangkan. Wah, lengkap banget. Tapi saya yakin banyak penonton juga ingin tahu. Dengan semua manfaat dan risiko ini, bagaimana cara menyeimbangkannya? Itu inti dari semuanya, Raka. Kita harus bicara tentang kesadaran dan kebiasaan sehat. Dan itu topik kita berikutnya. Setelah tahu semua manfaat dan bahayanya, sekarang pertanyaan besarnya, gimana caranya menjadikan masturbasi sebagai kebiasaan yang sehat? Bukan pelarian atau ancaman diam-diam. Kuncinya satu kata: kesadaran. Masturbasi bukan soal baik atau buruk. Ini seperti pisau. Bisa digunakan untuk memotong sayur atau menyakiti. Semua tergantung bagaimana, seberapa sering, dan untuk apa kita melakukannya. Wow, jadi ini bukan hitam putih ya, tapi tergantung niat dan cara. Tepat sekali. Saya ajarkan pasien saya satu prinsip: kenali tubuhmu, dengar sinyalnya. Dan jangan jadikan kebiasaan ini sebagai pelarian. Apa saja tanda bahwa seseorang mulai terjebak masturbasi yang tidak sehat, Dok? Beberapa tanda: 1. Kalau kamu lebih memilih masturbasi daripada ngobrol atau bersama pasangan. 2. Kalau kamu merasa gelisah kalau tidak melakukannya. 3. Kalau kamu sembunyi-sembunyi dan merasa bersalah setiap kali selesai.
Banyak yang mungkin tidak sadar bahwa mereka sudah masuk zona bahaya. Betul, tapi jangan panik. Kita bisa mulai dari langkah sederhana. Seperti apa, Dok? Boleh dijelaskan? Pertama, jadwalkan bukan tergantung suasana hati. Misalnya 2 atau 3 kali seminggu, bukan setiap kali bosan. Seperti jadwal senam pagi ya? Hehehe, ya prinsipnya sama. Kedua, hindari stimulasi yang tidak realistis, seperti pornografi ekstrem. Ganti dengan apa, Dok? Imajinasi kenangan manis, atau fokus pada sensasi tubuh itu sendiri. Dan jangan lupa usahakan rileks dan tanpa terburu-buru. Jadi semacam meditasi seksual ya, Dok? Benar. Bahkan saya sering sarankan pasien untuk kombinasikan dengan latihan napas, atau bahkan mendengarkan gamelan pelan sebagai latar. Luar biasa. Baru kali ini saya dengar masturbasi disarankan sambil dengar gamelan. Hahaha. Ini khas Indonesia Raka. Kita punya budaya yang mendukung ketenangan dan refleksi. Dan kalau ada pasangan, bagaimana menyikapi masturbasi dalam hubungan? Bicara terbuka. Saya pernah dampingi pasangan dari Semarang, usia 62 dan 60 tahun. Mereka mengira keinginan masturbasi berarti pasangannya kurang menarik. Tapi setelah bicara, mereka sadar ini bukan soal menolak, tapi cara berbeda merawat tubuh. Jadi komunikasi itu penting? Sangat penting. Ini juga bisa jadi awal eksplorasi keintiman baru di usia lanjut. Wah, dari awalnya tabu sekarang jadi semacam perawatan tubuh dan jiwa. Dan itulah pesan besar saya. Jangan malu dengan tubuh sendiri. Usia emas bukan akhir, tapi awal baru untuk lebih menghargai diri. Saya suka itu, Dok. Awal baru. Masturbasi bukan musuh, tapi kita harus jadi majikan dari kebiasaan ini, bukan budaknya. Dan seperti tempe yang dulu dianggap makanan orang miskin, kini justru dianggap superfood dunia kebiasaan sehat, juga bisa datang dari hal paling sederhana, asal kita sadar dan menghargai. Saya suka analoginya, Raka. Sekarang saya ingin tanya ke penonton, apa hal paling sederhana tapi paling sehat yang pernah kamu lakukan minggu ini? Tulis di komentar ya. Dan nanti kita akan masuk ke bagian yang banyak. Ditunggu mitos dan kesalahpahaman paling umum tentang masturbasi pria tua di Indonesia. Nah, bagian ini yang sering bikin bingung. Banyak pria usia 60-an yang masih percaya mitos-mitos lama soal masturbasi. Bahkan ada yang sampai takut kalau itu bikin kehabisan tenaga hidup. Saya sering dengar itu juga. Nanti jadi lemas habis tenaga batin. Atau masturbasi bikin rambut rontok. Padahal itu tidak punya dasar ilmiah sama sekali. Ayo kita kupas satu persatu. Mitos pertama, masturbasi bikin cepat mati. Itu keliru. Justru penelitian menunjukkan ejakulasi yang sehat bisa menurunkan risiko penyakit prostat dan stres. Jadi kalau dilakukan wajar, bukan memperpendek umur, malah bisa menambah kualitas hidup. Lanjut. Mitos kedua, masturbasi bikin buta atau mata rabun. Hehehehe. Ini mitos yang sangat klasik. Tidak ada kaitan antara masturbasi dan kesehatan mata. Gangguan mata lebih banyak dipengaruhi oleh diabetes, hipertensi, atau faktor genetik. Mitos ketiga, masturbasi menguras sperma membuat tubuh lemah. Sperma diproduksi terus-menerus oleh tubuh, dan ejakulasi normal tidak menguras cadangan energi hidup. Yang membuat tubuh lemah itu kurang tidur, kurang nutrisi, bukan masturbasi. Kalau mitos keempat ini agak religius, masturbasi bikin dosa besar dan bikin tubuh kotor. Saya menghormati keyakinan. Tapi dari sisi medis masturbasi bukanlah perilaku kotor. Kalau dilakukan dengan sadar tidak berlebihan dan tetap menjaga kebersihan ini, justru bentuk perawatan diri. Dan itu bisa dibicarakan secara sehat dengan pemuka agama yang terbuka juga ya, Dok? Tentu. Kesehatan fisik dan spiritual harus selaras. Mitos kelima, pria yang masih masturbasi di usia 60-an dianggap tidak normal atau kebelet. Ini mitos yang menyakitkan. Seksualitas tidak berhenti di usia 60. Otak tetap punya kebutuhan keintiman tubuh, tetap punya sinyal-sinyal gairah. Itu wajar, bukan hal memalukan. Jadi yang memalukan itu adalah membiarkan tubuh merana karena takut penilaian orang lain. Saya suka itu, Dok. Sekarang saya ingin tahu dari penonton mitos, apa yang dulu pernah kamu percaya soal masturbasi, tapi sekarang sudah kamu tinggalkan, tulis di komentar ya. Dan jangan malu. Sharing kamu bisa bantu pria lain yang masih ragu.
Setelah ini kita akan bahas bagaimana memasukkan kebiasaan ini ke dalam gaya hidup sehat khas Indonesia yang sederhana, ramah usia, dan tetap menyenangkan. Jangan kemana-mana. Oke dok, sekarang kita bicara praktik nyata. Gimana caranya memasukkan kebiasaan masturbasi ini ke dalam gaya hidup sehat khas Indonesia yang tidak ribet, tetap ramah usia, dan ya, membumi. Langkah pertama, jadikan ini bagian dari rutinitas sehat. Saya sering sarankan ke pasien, kalau kamu punya waktu jalan pagi ke pasar waktu ngopi sore, maka kamu juga boleh punya waktu untuk kenali tubuh sendiri. Wah, seperti waktu me time ya? Betul, tapi tidak perlu tiap hari. Seperti olahraga cukup 2-3 kali seminggu. Kalau habis jalan pagi di alun-alun atau pulang dari pengajian mandi lalu relaksasi ringan, bisa jadi waktu yang tepat ya? Ya, yang penting dilakukan dengan tenang, bukan sebagai pelarian, dan tetap menjaga kebersihan. Nah, soal makanan nih dok, banyak yang nggak sadar, ternyata makanan kita juga bisa mendukung kesehatan seksual. Sangat mendukung tempe misalnya. Kita pikir tempe hanya makanan biasa, tapi ini bisa jaga jantungan sehat. Kandungan isoflavonnya bantu aliran darah tetap lancar. Dan air kelapa? Luar biasa. Banyak yang pikir air kelapa hanya menyegarkan, tapi ini bisa turunkan tekanan darah. Lalu pisang? Sumber kalium yang sangat penting. Kalium bantu otot termasuk otot sirkulasi dan sirkuit seksual tetap responsif. Jadi kalau pagi-pagi makan tempe goreng, minum air kelapa muda dan sebutir pisang, itu sudah seperti suplemen seksual alami ya? Saya setuju 100% murah mudah dan menyatu dengan budaya. Dan kalau ditambah dengan gerakan ringan kayak senam jempol kaki di halaman masjid atau peregangan leher di pos ronda, hehehe, itu bonus besar. Gerakan ringan bisa memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk organ seksual. saya jadi sadar gaya hidup sehat itu tidak harus serumit gym. Kadang cukup dari gaya hidup kampung. Benar, Raka. Dan saya ingin tekankan ini, masturbasi bukan hal yang harus disembunyikan dalam rasa takut atau malu. Di usia emas tubuh tetap punya hak untuk dirawat dan dihargai. Saya rasa banyak penonton kita jadi makin paham sekarang. Dan semoga mereka mulai bicara. Dengan diri sendiri, dengan pasangan, bahkan dengan tenaga medis kalau perlu. Sebelum kita masuk ke penutup, saya mau tanya ke penonton. Makanan kampung, apa yang paling bikin kamu semangat dan sehat? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, tubuhmu adalah anugerah. Rawat dengan cinta bukan dengan rasa bersalah. Setelah ini kita akan tutup dengan pesan terakhir, bagaimana membangun kepercayaan diri seksual di usia emas. Ini bagian paling emosional dan paling penting. Kita sudah sampai di akhir, tapi saya merasa ini justru bagian paling penting. Banyak pria usia emas diam-diam kehilangan kepercayaan diri seksual. Bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena pikirannya terus dibayangi rasa malu dan takut. Betul. Saya ingin bicara langsung ke kamu yang menonton dari rumah. Kamu tidak kotor, kamu tidak rusak. Kamu hanya butuh mengenali tubuhmu kembali. Dan tubuh itu belum mati. Belum. Bahkan masih bisa jadi sumber kekuatan kedekatan dan kebahagiaan. Dok, saya pernah dengar kisah Pak Darto, 68 tahun dari Banyuwangi. Setelah stroke ringan, dia merasa tidak laki-laki lagi. Takut disentuh istri, takut bicara soal gairah. Tapi setelah terapi dan mulai bicara pelan-pelan, istrinya justru merasa lebih dekat. Itu kisah yang indah dan nyata. Banyak pria berpikir mereka harus kuat selamanya. Tapi kekuatan sejati ada dalam keberanian untuk jujur dan terbuka. Saya ingin ajak semua penonton untuk mulai hari ini. Pegang tangan pasanganmu. Lihat wajahnya. Katakan, aku masih ingin hidup sehat dan dekat denganmu. Dan kalau kamu belum punya pasangan, pegang dada sendiri. Katakan, tubuh ini milikku. Aku akan rawat dengan penuh hormat. Jangan biarkan rasa malu membungkam kesehatanmu. Jangan biarkan mitos mencuri kenyamananmu. Karena di usia emas, setiap detik adalah kesempatan untuk hidup. Lebih sadar, lebih sehat, dan lebih penuh cinta. Dok, terima kasih sudah menemani kami dengan ilmu kehangatan dan ketegasan khas Dr. Siti. Terima kasih juga, Raka. Dan untuk kamu semua jangan diam. Komentar, tanya, berbagi. Tubuh kita butuh suara. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Tapi yang lebih penting, dengar tubuhmu dan mulai dari tempe air, kelapa pisang, dan dirimu sendiri.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan semoga kamu hidup sehat di usia emas dengan bangga, bukan diam-diam. Wassalamualaikum.